Betapa senangnya dipanggil oleh Tuan Istana. Tanda seru. Tanda seru. Murundong tidak bisa tidak jelas. Bahkan diakonnya, Dewa Kota Suci, hanya beruntung pernah bertemu dengan penguasa Istana Nan Haodian satu kali ketika dia diangkat. Dan penguasa Istana Bei Haodian, statusnya lebih tinggi. Qin Yichen tiba-tiba dipanggil oleh Tuan Istana Bei Haodian. Tidak hanya itu, bahkan sebuah tempat di Tanah Suci pun dijanjikan. Dengan kata lain, Qin Yichen mengizinkan siapapun untuk memasuki Tanah Suci. Ini adalah hal yang luar biasa. Di antara Tanah Suci, mereka yang bisa mendapatkan waralaba semacam ini adalah orang-orang yang paling luar biasa. Dan, selama mereka bertahan, mereka bisa menjadi salah satu pilar Tanah Suci. Dan bocah tahap awal di kerajaan ini, selain sedikit istimewa dalam temperamen, Murundong benar-benar tidak berpikir dia memiliki bandingan dengan para jenius tak tertandingi yang telah memenangkan kehormatan seperti itu. Namun, saat ini Dong Yu sama sekali tidak terucapkan, dan detailnya jelas tidak spekulatif oleh seorang diaken kecil. Dia ringan, dia menimbangnya, saudaramu. Dong Yu hanya bisa berkata begitu. Apa yang bisa dia lakukan? Dia hampir tidak bisa bergerak. Lagi pula, tugas Murundong adalah duduk di Kota Suci. Sesuatu terjadi di sini. Murundong tidak bisa lepas dari tanggung jawabnya. Setelah istirahat sejenak, Dong Yu langsung membawa Qin Yichen, mengendarai burung untuk segera meninggalkan Kota Suci, dan terbang ke arah Tanah Suci Taiha. Postur itu seolah-olah dia takut akan kecelakaan apapun. Saat mereka pergi, bayangan gelap pada bangunan Kota Suci memandang sedikit ke arah langit di atas gerbang kota, dan tiba-tiba seringai muncul dari sudut mulut mereka. Naif untuk berani berbuat baik kepada kita. Apakah Anda ingin kembali dengan selamat? Bayangan itu menyelinap, dan gelombang lengan mengikuti, dan beberapa siluet muncul di belakangnya. Siap-siap. Saat suaranya turun, semua siluet itu mengangguk, lalu dia melangkah mundur dan perlahan menghilang ke udara. Di wilayah yang luas, tidak ada awan dalam jarak 10.000 mil, dan matahari menggantung, yang menambahkan sedikit panas ke bagian langit dan bumi ini. Siu. Di langit yang sunyi ini, tiba-tiba ada hembusan angin yang pecah. Segera, saya melihat seekor burung besar terbang melintasi langit seperti pita, dan melesat dengan kecepatan yang mengejutkan ke kejauhan. Tapi hanya beberapa tarikan nafas, itu berubah menjadi titik hitam kecil dan menghilang ke langit. Gerakan itu seperti pelarian putus asa. Di bawah kecepatan penuh ini, sekitar setengah jam kemudian, kecepatan burung itu mulai melambat. Di atas burung, itu adalah seluruh kelompok Qin Yichen, Feng Seribu Snow dan Dong Yu. Pada saat ini, kecepatan burung perlahan melambat, dan semua orang di atas tampak bermartabat jika mereka melihat ada yang tidak beres. Mo Yuan, pembangkit tenaga listrik 2 Emperor Mirror Peak Mowen, juga satu demi satu, menjaga 3 orang di tengah. Karena kamu di sini, mengapa tidak muncul? Bukankah kamu sangat lelah? Sangat lelah? Di depan Mo Yuan mengerutkan kening, Shen Sheng berteriak keras. Jie, sepertinya kamu sudah menyadarinya. Ketika dialek Mo Yuan baru saja jatuh, suara suram bergema di bagian antara langit dan bumi ini. Di atas bukit tidak jauh dari situ, beberapa siluet muncul seperti hantu. Siluet itu berdiri seperti hantu di puncak gunung. Mereka semua terbungkus jubah hitam. Bahkan wajah mereka tidak bisa terlihat dengan jelas. Hanya sepasang mata yang dipenuhi dengan niat membunuh sedingin es yang muncul. Jelas, pengunjungnya tidak baik. Di seluruh tubuh orang-orang ini, ada juga gelombang True Origin yang mengejutkan. Jalur nafas yang kuat, juga menyapu, menambahkan sedikit depresi ke bagian langit dan bumi ini. Saat merasakan nafas yang kuat dari siluet, murid Mo Yuan dan Mo Wen tiba-tiba menyusut. Saya pikir itu berlebihan untuk mengawal 2 orang sendiri. Bahkan jika beberapa orang dalam kegelapan diam-diam menembak pengusaha Tanah Suci mereka, tidak ada yang berani bertindak melawan diaken sekte luar Tanah Suci. Tanda seru. Tanda seru. Namun, situasi ini jelas sedikit tidak terduga sekarang. Siapa kamu? Suara Mo Yuan berteriak dengan dingin. Jika dia menghadapi pembangkit tenaga puncak kekaisaran biasa, dia yakin bahwa dia bisa 1 lawan 2, bahkan lebih. Namun, siluet di depan Anda tidak hanya memiliki 2 Imperial Peak, tetapi juga 3 Imperial Realm. Terlebih lagi, melihat jenis ki yang mengerikan di mata mereka, terlihat jelas bahwa pembantaian itu menumpuk tanpa mengetahui berapa banyak makhluk. Ini sama sekali bukan pusat kekuatan kekaisaran biasa. Postur ini juga membuat hati semua orang sedikit tenggelam. Membunuh. Di hadapan pertanyaan Mo Yuan, pria berjubah hitam yang berlawanan tidak menjawab. Suara dingin akhirnya keluar dari salah satu pria berjubah hitam. Segera, 5 bayangan hitam meledak. Tanpa cemburu dengan identitas mereka, True Origin melonjak ke jalur ofensif yang sengit dan menyelimuti kerumunan di atas burung. Ketika mereka melihat operasi langsung seperti itu, Mo Yuan dan Mo Wen langsung pergi. True Origin melonjak ke depan dan menyapa mereka. Sua. Dalam sekejap, kedua kenyamanan itu berperang.
Hem, hem. True Origin yang kejam tersapu, dan bukit-bukit di bawahnya hancur. Menghadapi pengepungan 5 orang, Mo Yuan dan 2 orang lainnya dengan cepat mengalami kerugian. Untungnya, mereka bekerja sama satu sama lain untuk mendukung mereka. Namun, dalam 5 serangan kejam, mereka juga dalam bahaya. Tuan Diakon, saya dan Morwen menahan mereka. Anda harus melarikan diri. Mo Yuan berteriak keras setelah mendorong kembali satu orang yang ingin melewati garis pertahanan mereka dan menggertak pembangkit tenaga listrik puncak kerajaan. Melihat ini, Dong Yu tidak bermaksud menyeret sama sekali. Itu langsung mengangguk, dan burung-burung di bawah kakinya memberikan jentikan dan tembakan ke arah lain. Itu hanya usaha sesaat, dan burung-burung itu membawa 3 orang dan melarikan diri dari jarak 10 li atau lebih. Pada saat ini, Qin Yichen tidak hanya tidak bernapas lega, tetapi tubuhnya tiba-tiba menegang. Hai! Burung yang semula terbang tiba-tiba mencicit, tubuhnya tiba-tiba berhenti di udara. Jie, beberapa, ikut aku. Jangan menunggu Dong Yu kembali sadar. Agak serak, seolah suara perubahan suara yang disengaja tiba-tiba terdengar. Di bawah suara ini, seolah-olah seluruh ruang dipenuhi dengan kekuatan pemerasan yang sangat besar, seperti gunung, menekan Qin Yichen 3 orang, suhu panas antara langit dan bumi. Pada saat ini itu juga banyak diturunkan secara tiba-tiba. Pembangkit tenaga prestise. Merasakan kekuatan yang menindas ini, wajah Dong Yu tiba-tiba berubah. Tampaknya hal-hal bergerak menuju yang terburuk.